Durrul Mansur, kitab tafsir Durrul Mansur, berlian tertabur artinya. Durrul niku berlian, mansur niku ditaburno. Jilid 5. Di situ diterangkan, ada hadis menerangkan persiapan akan berangkat Isra Mi'raj itu begini. Pada suatu saat Rasulullah itu tidur di gilin itu, masya Allah. Kalau hati ada gilin, semuanya tidak ada manfaat. Ibadah kita pun tidak manfaat. Kalau hati belum hilang sifat gilin. Dalam surat dalam Al-Quran surat Al-A'raf kalau tidak salah. Wa naza'na ma fi sudurihim min gilin tajri min tahtihal anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau sifat gilin dicopot, wa qalu alhamdulillah, alhamdulillah, tajri mengalir min tahtiyal andal, sungai ngisor swarga mengalir. Lho sing niki dicopot kok metu mengalir, sing nyumpel ini kuau malah gak mengalir. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu tidak bisa mengingkari kebesaran Allah? Bagaimana kamu tidak percaya kebesaran Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kau itu asal mati, benda-benda mati. Sumayuhyikum, kemudian kamu saya hidupkan. Loh kok bisa kamu tidak percaya akan kebesaran aku? Kok aneh. Loh Gusti Allah gawok kok ngono. Sak temene tidak patut. Nggih, gawok niku cuma ndutuno tanda yang paling besar itu adalah manusia, bukan matahari, bukan langit, bukan gunung, bukan lautan. Tanda terbesar, tanda-tandanya adalah manusia. Mengapa tidak terasa? Antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di waktu malam, Nabi singgah 5 tempat. Pertama berhenti di tempat namanya Thayyibah. Di situ sholat 2 rakaat. Berangkat lagi, kemudian singgah di Syajarah Musa, sholat 2 rakaat. Berangkat lagi sampai Tursina, bukit yang pernah Nabi Musa menerima kitab Taurat. Di situ sholat 2 rakaat. Berangkat lagi dari Tursina singgah di Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Di situ sholat 2 rakaat. Dari Bethlehem kemudian masuk Masjidil Aqsa.
Jadi pertama singgah di Thayyibah. Thayyibah itu sekarang Madinah. Setelah itu di Syajarah Musa, tempatnya di Madian. Setelah itu berhenti lagi di Tur Sina. Setelah itu berhenti lagi di Bethlehem, Baitul Lahmin. Bet rumah, lahmin daging, omai daging. Dari situ masuk ke Masjidil Aqsa, sholat lagi. Jadi singgah di 5 tempat. Bethlehem itu atau Masjidil Aqsa itu dekat. Dari seandainya berangkat dari pelosok sampai Bethlehem atau Masjidil Aqsa tidak jauh, kira-kira lebih dari 10.000 km lebih. Dan 5 tempat itu pada tahun 2005 saya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala menyaksikan mana Thayyibah, mana tempat Syajarah Musa, mana Tur Sina, mana Bethlehem, mana Masjidil Aqsa. Sudah saya kunjungi. Cuma Syajarah Musa sekarang sudah tidak ada. Yang masih ada sekarang ini Taman Getsemani, yaitu taman di waktu Yesus kecil main-main di situ. Itu masih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih perlunya Rasulullah diisrakan? Dan pada waktu diisrakan itu sudah menjadi nabi berapa tahun? Sudah menjadi nabi 12 tahun. 12 tahun. Tapi anehnya persiapan Isra itu saya baca di dalam kitab tafsir, namanya Durrul Mansur. Durrul Mansur, kitab tafsir Durrul Mansur. Berlian tertabur artinya. Durrul niku berlian, Mansur niku ditaburno. Jilid 5. Di situ diterangkan, ada hadis menerangkan persiapan akan berangkat Isra Mi'raj itu begini. Pada suatu saat Rasulullah itu tidur di khatim, kemudian didatangi malaikat Jibril dan Mikail. Langsung dibawa, dioperasi. Itu persiapannya. Dioperasi mulai leher ini sampai pusat. Setelah itu hatinya pun dioperasi. Yang bawa air zam-zam itu malaikat Mikail. Hati itu dikumbah oleh 2 malaikat itu. Setelah dikumbah,
kemudian diisi, hati itu diisi. Apa isinya? Diterangkan satu khilim, sifat sabar halus, itu namanya khilim. 2 diisi ilmu, 3 diisi iman, 4 diisi yakin, 5 diisi Islam. 5 isi itu diwadahi bokor emas, diisikan di hati Nabi Muhammad. Setelah itu disestempel kenabian. Hati-hati menerima keterangan ini. Dikubah di situ, dihilangi, ada satu sifat namanya sifat ghillin. Ghillin diterangkan wa naza'a ma fihi min ghillin. Ghillin itu sifat-sifat hati yang jelek, misalnya takabur, riya, ujub, hasud, itu menjadi satu memadat, namanya ghillin, nyumpeli hati. Itu dibuang. Timbul pertanyaan, apakah 12 menjadi nabi itu di hatinya itu kan terisi wahyu? Loh, kok ono sifat ghillin? Napa bedane kalau karo sampean nek ngoten? Kok ono sifat ghillin, drengki, jai, metakil, jahil, metitil. Niki ten kitab Durrul Mansur. Setelah itu khilim, ilmu, iman, yakin, Islam diwadahi bokor emas. Lho, apa kaya undi-undi? Apa iman itu benda? Apa khilim itu benda? Apa yakin itu benda? Apa Islam itu benda? Apa belum ada imannya? Apa belum ada Islamnya? Oh, sudah jadi nabi 12 tahun kok. Apa belum berisi ilmu? Setelah itu disestempel. Wa khatama bi khatamin nubuwah, disestempel kenabian. Apa guru resmi nabi guru ngono stempel? Wis dadi nabi 12 tahun. Kira-kira ya napa ngene iki nggih. Kula dhewe nggih setengah bingung tapi setengah. Setengah bingung. Lho kok guru ngono, apa guru ngono imane, guru ngono yakine, guru ngono islame. Padahal dadi nabi 12 tahun. Kok dioperasi? Lho, lucune maneh kok ana ghillin. Ghillin itu Masya Allah. Kalau hati ada ghillin, semuanya tidak ada manfaat. Ibadah kita pun tidak manfaat. Kalau hati belum hilang sifat ghillin. Dalam surat Al-Quran surat Al-A'raf kalau tidak salah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau sifat ghillin dicopot,
wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tajri mengalir min tahtial andal. Sungai isore swarga mengalir. Lho, sing niki dicopot kok metu nggih mengalir. Sing nyumpeli niku wau malah gak mengalir. Lajeng ucapane wa qalu alhamdulillah. Berapa huruf? Alif, lam, ha, mim, dal. 5. Lillah, lam, ha. Pinten niku? 5 dengan 3 berapa? 8. Manusia ini mestinya pintunya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8 di sini. Gilin, hati. Kalau ini tidak copot, ini menjadi pintu neraka. Karena neraka pintunya 7. Tapi kalau sini gilin hilang, jadi pintu surga. Sampean milih pundi? Surga pon rokok. Mesti milih swarga. Gak seneng swarga pilek apa? Rasanya tinggi. Alhamdulillah. Kalau tidak dioperasi, tidak bisa melihat ayatina. Tujuan pokok linuriyahu min ayatina. Linuriyahu, untuk aku melihatkan kepadanya min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Padahal di waktu malam jelas tanda-tanda itu, tak ada malam kalau sudah dioperasi. Dan Isra Mi'raj itu laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang besar. Jangan diterima secara letterlek, bahaya. Nek diterima letterlek, wah, Nabi belum beriman, Nabi belum yakin, Nabi belum Islam, burung stempelnya guru resmi, itu palsu. Ini bahaya. Nabi hatine jek ana gilin, apa bedane? Niku nek diterima secara letter, niku ngoten pelajaran. Nggih. Pelajaran untuk kita. Muhammad adalah contoh. Yang diberi contoh kita. Kalau kita tidak mau ngoperasi diri kita sendiri, kapan? Ayat-ayat Allah itu seluruh dunia, termasuk badan kita sendiri, itu ayat Allah. Baca dalam surat Zariyat, dalam surat wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini semua ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu, afala yubsirun, apa kamu tidak melihat tanda-tanda Allah ada pada dirimu? Napa ayatnya Allah niku antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, liyane mboten enten. Niku mboten pendidikan. Kita niki
Diri kita ayat Allah, langit ayat Allah, bintang ayatullah, matahari ayat Allah menurut Al-Quran. Bumi, gunung, lautan, siang, malam, ngantuk, turu. Itu semua ayat Allah. Baca dalam Al-Quran surat Rum. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Sebagian dari ayat Allah manamukum, turumu, bil laili di waktu malam, wan nahar lan di waktu siang. Film niku ayat Allah. Mboten antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Tapi ayat Allah yang terbesar, kubro, mana? Sebenarnya ayat Allah yang terbesar tidak ada bandingannya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar tidak ada bandingannya. Akeh sing gak ero. Kenapa? Soal iki ana gilin. Gurung dioperasi. Cuma liwat ro ini bengi, tapi gak sadar iku ayat Allah. Malam gelap gelita. Yang terbesar ayat Allah niku kula karo sampeyan. Terbesar. Sangka besare sampai Allah Ta'ala Maha Besar niku dhewe niku gawok kok ampun. Loh, Gusti Allah kok gawok sih? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, Allah berfirman, kaifa takfurun, bagaimana kamu bisa mengingkari, bagaimana kamu bisa tidak percaya. Niku lak gawakan niku. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu tidak bisa mengingkari kebesaran Allah, bagaimana kamu tidak percaya kebesaran Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kau asal iki mati, benda-benda mati. Sumayuhyikum, kemudian kamu saya hidupkan. Loh kok bisa kamu tidak percaya akan kebesaran aku? Kok aneh. Loh, Gusti Allah gawok kok ngono. Sak temene tidak patut nggih gawok niku cuma nduduno tanda yang paling besar itu adalah manusia, bukan matahari, bukan langit, bukan gunung, bukan lautan. Tanda terbesar, tanda-tandanya adalah manusia. Mengapa tidak terasa? Karena tidak dioperasi. Sing operasi awak iki. Buktine nggih. Kalau terangno. Kita ini asal setetes air. Setetes air. Tes. Mboten gede. Mboten sak manten mboten. Tes ngoten. 9 bulan lahir anak, ada kulit, tulang, daging, darah, sumsum, ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, ana sing pesek, ana sing bangir, lanang, wedok, pada sak tetes. Lama-lama muncul ilmu, akal, pikir, rasa. Muncul mana akhirnya macam-macam. Ada yang jadi petani. Nggih banyu niku wau. Jadi petani, jadi pedagang. Ana sing kufur, ana sing iman, ana sing takwa, ana sing zalim, ana sing korupsi. Niku terus bisa
Banyu niku akhirnya bisa membuat pakaian, membuat rumah, membuat kapal terbang, membuat kapal selam, iso tukaran, ngedekno partai. Ana sing dadi kiai, ana sing bajingan. Niku wau sak tetes niku lho. Mboten gawok niku. Coba sampeyan iki. Bulan tetap bulan, tumbuh-tumbuhan tetap tumbuhan gak berubah, tapi manusia langsung kebab atom, langsung perang, bom-boman ribuan sing meninggal, ono sing main pointer sepak bola, kayak begini iki, ono sing jago, ono sing dijago. Syukur kalah kon. Coba banyu niku wau lho. Tetes. Bareng ngoten krasa paling besar ayat-ayat. Kenapa? Karena dekatnya sehingga tidak terasa. Karena dekatnya. Sama-sama ini tidak terasa. Ini karena dekatnya. Tapi kalau sering-sering kita operasi sendiri, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, masya Allah, la haula wala quwwata. Ini operasi terus, operasi dewe. Ini kok operasi ini. Niku mungkin mriki niki gilin niku ilang, iman tambah kuat, yakin meningkat tanpa ayat-ayat Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Lha tujuane linuriyahu min ayatina, mburine sami'u basir, sami'u mendengar, basir melihat. Kalau tidak operasi dalil lonong sampai ngecepret apa kayak bakaran jagung. Tuli niki tuli. Duduno ayat sak jagat ini kayak buta. Buta, tuli, budek, picek. Kalau tidak dioperasi sendiri, jadi sampai ke operasi. Kadang-kadang zikir sampai 1000 kali kalau ikut operasi. Pawantar 40.000 sungi ada. Jualan itu buka, seret. Buka gilin dibuat, dilebok lafal Allah, gilin dibuat, gak copot-copot gilin. Pancet ae. Gremeng Rasulullah. Masya Allah. Ngaku mawon padha-padha kula nggih ngoten kok. Padha mawon. Jangan dikira sing ngaji gak ngoten nggih ngoten padha kok. Padha. Anggo sampean nek wajib wajib tua lho wae. Nggih sampe yo bersih. Ten kok ngaji kok. Nek Pak wong ngaji sih niku. Wong ngaji di. Dadi sampean mesti ilah dibuat niku. Sing cuma sun Allah. Ngeten. Jadi 1-0. Jadi hati ini dinulno sangka sifat diisi ismudat Allah. Tengriku ismudat ilmu, yakin, khilim, iman, Islam. Niku ngelumpuk niku ismudat Allah. Ngoten.
Jangan sampai diterima secara literal niku wau. Kalau nuduh kanjeng Nabi niku durung resmi lah kok. Setelah Mi'raj wangsul, gene kalau tidak ada masalah salat lima waktu bolak-balik niku mawon sampean kapalan niku. Gurung-gurung sing ngaji gurung muni wis dibanding kok ana buroke ngoten niku. Oh saking cepete, saking geleke niku lho. Dadi nek sampean gak operasi dhewe, gak melok Isra. Oh dikei contoh gak melok. Nyontoh apa? Kon Isra mboten. Tak kei contoh piye niku? Mboten ndablek kok kula. Aja mudun dikengken nyampe akan pengalaman Kanjeng Nabi niku. Diterangaken wonten ing kitab hadis semua mboten percaya. Anjane Isra Mi'raj niku untuk ujian, mboten percaya. Walah 1.500 kilometer mosok suwenge wis teko. Zaman nika dereng enten kapal terbang. Nah, mawon tumpakane niku unta, khimar, ngoten mawon. Dadi mboten kok sakniki kan nggih percaya mergo pesawat gitu. Pesawat. Satu-satunya yang paling percaya pertama. Yang paling pertama percaya niku sahabat Abu Bakar. Dalam hadis lama usriya bi inni uritu an akhruja ila Quraisyin fa akhbirum fakadzabu wa saddaqahu Abu Bakar radhiyallahu anhu fa sumiya yauma idzin as-siddiq. Dalam hadis ketika aku diisrakan kemudian aku sampaikan kepada Quraisy, kaum Quraisy pengalaman kalau Isra fa akhbiruhum tak ceritaake fa kadzabuhu semua menganggap saya dusta, bohong. Wasaddaqahu yang mengakui kebenaran Abu Bakar, hanya Abu Bakar. Oleh sebab itu Abu Bakar saya beri gelar As-Siddiq. Jadi gelar Abu Bakar As-Siddiq itu gelar yang diterima karena masalah Isra Mi'raj. Dari kata-kata siddiq itu muncul kata siddiqiyah dalam Ba' Al-Barzanji. At-Tir yang ke-13. At-Tirillahumma qabrahul karim bi arfin sadiyyin min sholatin wa taslim. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was-siddiqiyah. Di dalam kitab Barzanji. Atir ya Allah, atirillahumma ya Allah. Semoga wangikanlah qabrahul karim, pusaranya yang mulia yaitu Nabi Muhammad bi arfin dengan terkenal syadiyin wangi baik min sholatin wa taslim karena bacaan sholawat Nabi. Jadi syadiyin
depannya ada huruf mim, sadiyem. Jadi kata-kata sadiyem niku sangka tembung bahasa sadiyem artinya semebrak harum baunya. Sadiyem min salatin wa taslim. Dalam kitab Tanwirul Qulub anna al-qalbas silsilah takhtalifu bi ikhtilafil qurun famin hadratis Siddiq radhiyallahu anhu ila Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Bustami tusamma Siddiqiyah. Silsilah dari Abu Bakar Siddiq sampai Yazid Bustami namanya Siddiqiyah karena dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengajarkan rahasia ismudat Allah la ilaha illallah kepada sahabat Salman Farsi. Salman Farsi mengajarkan rahasia itu kepada Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad mengajarkan kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq mengajarkan kepada Yazid Bustami. Yazid Bustami wafat 261 Hijrah. Nah, dari Abu Bakar Siddiq sampai Yazid Bustami ini namanya Tarekot Siddiqiyah. Setelah Yazid Bustami wafat, nama Siddiqiyah terkubur oleh nama-nama lain-lain sampai hampir 1000 tahun terkubur. Alhamdulillah sampai ke tempat saya Tarekot Siddiqiyah, saya kembalikan nama itu, namanya Tarekot Siddiqiyah. Terkubur dengan macam-macam nama, Tarekot ini, Tarekot, padahal aslinya namanya Siddiqiyah. Jadi terkubur. Baca sendiri dalam kitab Tanwirul Qulub. Karena lamanya sudah menjadi fosil, hampir 1000 tahun tak terkenal nama Siddiqiyah itu. Makanya setelah muncul geger, nggak ada Tarekot Siddiqiyah ditolak. 40 macam tarekat tidak ada, satu persatu kongres semua tabarun ninggal, tidak ada nama Siddiqiyah itu karena lamanya terkubur jadi fosil. Setelah saya kembalikan muncul lagi di pelosok di Lusari, memang gua geger itu gawan Mokhtar tok aku. Bujok kau nak Tarekot Siddiqiyah ini rebut kalau menang mawon. Kalau jawab, kalau Tarekot Siddiqiyah tidak ada, untuk apa diributkan? Merebutkan yang tidak ada itu kan sia-sia. Lah kok ribut? Karena ada yang diributkan. Kula ngoten mawon. Tidak ada Tarekot Siddiqiyah, gak ono ya wis e kan. Wong gak ono kok di kongresno. Kula ngaten. Baca sendiri. Lama-lama alhamdulillah di antara ahli Tarekot maca kitab Tanwirul Qulub dudul ada. Tapi kalau anu banter-banter ada. Soal ini ku wis kadung semebar.
Ibarate pengkunyian ngoten. Jangan kamu ke belakang, di situ malam-malam ke belakang, di situ ada jublang. Sikil-sikilku dhewe apa? Dipenging cekur. Lu kok bengi-bengi kok ana kecukur jublang didulu ya ngoten. Apa, Kang? Adus. Bengi-bengi kok adus ongkep. Lah kok sak pakaiane omba-omba pisan. Gorong-gorong khusus ngarani gak ono ae. Baca Khazinatul Asrar. Baca kitab Tanwirul Qulub. Baca kitab Insan Kamil, ada semuanya. Tapi karena ada gilin, aras-aras ini cuma bisik-bisik ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya ketemu kulo, aku biar kamera-kamera loh. Saya nggak takon nggak apa. Kok gak melo masih melo rapos ya apa. Kok aku tidak ada si dikai gak rugi. Diakui adanya ora bati. Kalau ditekan muncul. Dikurokno lemu. Dipateni urip. Tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Sekapur sirih. Napa sekapur sirih? Merah putih. Kapur niku putih. Sur nek dikunyah niku abang dadi merah putih. Hebat merah putih niku. Sekapur sirih. Jadi tidak bisa dilepaskan antara Siddiqiyah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya hari Siddiqiyah bersamaan dengan hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun paham nggih? Insyaallah nggih. Insyaallah ngono lho. Paham. Jadi Siddiqiyah dari kata Siddiq. Siddiq julukan Abu Bakar nerima gelar dari Rasulullah karena masalah peristiwa Isra Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah munculnya Thariqah Siddiqiyah di Indonesia niki ada di Loh Sari Peloso Jombang. Loh niku loh Sari yang memang Jombang niki unik, kota kecil, wilayah kecil tapi unik, njurun ku macam-macam keunikan. Niki perlu diterangkan kenapa keunikan iki. Wah nggih. Nek diterangno ya ora ero. Pertama, kota
Jombang niki kecil tapi seperti tambang emas. Macam-macam keunikan timbul tapi bermanfaat. Coba pertama, kota Jombang sebut kota santri. Niku keliru. Anggit santri kabeh ta. Kota banyak pesantren, ngoten lho. Kok kota santri? Kota banyak pesantren. Pesantren yang besar ada 4. Kidule kutha Jombang, pesantren Tebu Ireng. Kulone kutha Jombang, pesantren Manbaul Ulum Gen Anyar, namanya Manbaul Ulum. Pesantren sebelah timurnya kota Bahrul Ulum Joso. Pesantren sebelah utaranya kota Bahrul Ulum. Bahrul lautan, ulum ilmu. Lautane ilmu. Dari pesantren Tebu Ireng, pesantren Manbaul Ulum Gianyar, pesantren Bahrul Tamburas, di situ muncul pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Coba uni ini cilik tapi muncul. Dari 4 pesantren itu semebar alumni di seluruh Indonesia ini banyak jadi ulama-ulama, dan di sana-sana mendirikan pesantren-pesantren. Jadi mboke pesantren niku papat niku. Berapa juta anggota Nahdlatul Ulama yang mendirikan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Bisri Den Anyar. Manfaat itu. Dari alumni Pondok Darul Ulum dan Bahrul Ulum timbul Kiai Mukhtar Mukti. Unik ini nggih. Niku kok unik kan Jombang niku. Kemudian keluar dari kula niku alumni Darul Ulum, alumni Bahrul Ulum. Karena dua ulum itu dua, Darul Ulum, Bahrul Ulum, lajeng muncul niki Majma'al Bahrain, ngoten lho. Majma' niku petuk segara loro. Ngrika sama situk segara ngrika loro. Majma'al Bahrain. Itu satu punya. Ada lagi keunikan. Keunikan. Satu kota, satu kecamatan, satu desa, satu komplek, satu keturunan, bapak, anak, putu, jadi pahlawan nasional. Satu komplek ini. Kiai Hasyim Asy'ari jadi pahlawan nasional. Putrane
Ki Wahid Hasyim dadi pahlawan nasional. Putune Gus Dur presiden keempat Tamrah. Insya Allah juga akan diberi gelar pahlawan nasional. Satu komplek niku. Mbah anak putu. Mboten nenten di Indonesia cuma niku tok. Ini kan unik aneh. Unik nih. Tempat itu ziarah yang terkenal, Gus Dur yang terkenal, begitu saja kok repot. Ini Jombang ini unik banget. Bagaimana terkenalnya? Kiai Hasyim Asy'ari pahlawan nasional. Surat ketetapan pahlawan nomor 206 tahun 1964. Kiai Wahid Hasyim ketetepane tanggal 23 Oktober ketetepan. Niku dadi tanggal 23 Oktober dadi presiden tahun 1999. Niku putra. Kenapa Yai Wahid Hasyim niku kok diberi gelar pahlawan? Ngeten nih. Dereng sumur sejarah ini. Cek lero sejarah. Nalika Surabaya diserang sekutu. Sekutu niku diwakili Inggris. Di belakang ini Belanda akan jajah maneh setelah kemerdekaan. Gak terima nek ngriki merdeka. Surabaya dicur karo sekutu. Serang dari udara laut. Kemudian Jenderal Sudirman kongkonan sowan nang Kiai Hasyim Asy'ari nyuwun Kiai Hasyim Asy'ari supaya mengeluarkan fatwa membela negara Republik Indonesia. Keluar fatwanya. Fatwa ini pun ngeten. 5 macam fatwa. Pertama bunyinya, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus wajib dipertahankan. Nah, jadi 1. 2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Nomor 3. Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu kurung Inggris pasti akan menggunakan politik dan militer untuk menjajah kembali ke Indonesia. Nomor 4, umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan Belanda dan sekutu yang ingin menjajah Indonesia kembali. Nomor 5, kewajiban ini merupakan perang suci kurung jihad dan merupakan kewajiban bagi tiap-tiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu secara material terhadap yang berjuang. Setelah itu dikeluarkan fatwa itu keluar dari pesantren berbondong-bondong membantu Hizbullah lajeng tentara sabilillah perang saanane duwe gaman gobang ya gobang
untuk mempertahankan. Bagaimana? Niku lajeng Yayasim diberi gelar pahlawan nasional. Niku Yasim. Lajeng putrane Wahid nih ketika menjelang kemerdekaan ada bentukan panitia penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggotanya 62. Yai Wahid masuk jadi anggota penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Kemudian waktu tanggal 22 Juni tahun 1945 9 orang dari panitia kecil, 9 orang dari 62 orang itu diambil 9 orang wali songone bentuk membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jantungnya Republik ini. Yai Wahid masuk nomor 5. Orang 9 yang nomor 5 Yai Wahid, putrane Kiai Hasyim. Kemudian tanggal 18 Agustus yang mendirikan negara ini 27 orang, namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yai Wahid ikut di situ nomor 7. Melok ngedekno negara ini yang 17. Kemudian masalah Pancasila, mengenai sila yang pertama itu hampir jadi pecah karena bunyinya sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Niku dari pihak lain bahkan kalau Manado sak itu mboten trimo. Kalau itu tidak dirubah, tidak mau gabung jadi satu Republik Indonesia. Yai Wahid masuk, orang 5 dirubah, 7 kalimat dihapus diganti 3 kalimat yang Maha Esa. Wabah bersatu, nerimo. Dari telu yang Maha Esa niku saged mempersatukan seluruh Indonesia, sing Buddha, sing Kristen, sing Katoliko, Konghucu, kabeh sepakat ya besar kaya ngene. Mila diberi gelar pahlawan nasional. Unik Jombang niki, unik ngene. Teliti wakai keunikan Jombang niku wakai. Nggih saking niku pondok gede niku. Untung saya ini melo alumni pondok gede. Alumni Bahrul Ulum, alumni Darul Ulum. Meskipun tidak lama. Tapi alhamdulillah dahulu enggak diakoni sebagai alumni, sakniki alhamdulillah diakoni. Alhamdulillah. Unik. Dari alumni Bahrul Ulum, Darul Ulum niku muncul Majma'al Bahrain. Dari pimpinan Majma'al Bahrain ini muncul lagi Tarekat Siddiqiyah. Cuma muncul notok kalau niku. Muncul notok, mboten gawe digawean kula. Tarekat Siddiqiyah semebar seluruh Indonesia. Terus buat lambang niki, lambang tarekat. Nah, ini sore ke antara ayat wa alawis taqomu nggih. Alat tariqati
la asqainahu ma'an ghadaqo. Niki lho ayat sing nisari lho. Ndukure angka 10. Wa allawis taqamu. Lambange torqos. Wa allawis taqamu seandainya kamu istiqomah tetap alat thariqati atas tariqat la asqainahu ma'an ghadaqo. Pasti aku memberi minuman kamu ma'an banyu ghadaqo yang segar, banyu maknawi. Niku surat jin, kula ambil saking surat jin. Kemudian pada suatu saat saya beli tanah di Sambong Jombang. Sudah 1 tahun niku untuk apa ini nganggur kula ngoten. Kula mriku muter-muter kali maca wa allawis taqamu. La asqainahu ma'an ghadaqo. Kula waca bolak-balik petok putih jauh di dalam bumi. Wah, ini mungkin air. Saya perintahkan dibor 120 muncrat 3 meter sampai saniki nek menawa sampeyan ndeloki mriko. Lah niku rene niku berkati ayat wa allawis taqamu alat thariqati asqaina ma'an ghadaqo ma'an ghadaqo mila ma'o ngoten niku. Unik lagi niku. Wa allawis taqamu alat thariqati asqaina ma'an ghadaqo. Kemudian di atasnya saya pasang Jopo Montro. Unik lagi. Banyak yang nopo niku sing seneng ngomong. Nggih sangka alumni niku wae. Unik ngene nggih. Unik. Alhamdulillah lagi kula niku putune buyute Yai Sanusi Abdul Ghaffar. Yai Sanusi Abdul Ghaffar duwe ketinggalan kena ngo. Dari niku saya ambil namanya kena ngo kanggo properti sing wonten terongan. Namine niku mancar kenongo. Sampeyan kene tuku niku tapi tuku lho omah kok sareng. Ten mancar. Niku unik lagi. Alhamdulillah lagi ada rencana. Di Jombang ini akan dibangun 3 tempat di kota Jombang. Yang satu sudah selesai, yang bangun opsit habis 1 miliar lebih, mungkin hampir 1,5 miliar. Poin terendah di Jombang. Yang bangun opsit bukan bapake. Bapake gak tahu nyambangi. Kelompokno duit-duit dibangun-bangun dhewe sendiri, dibiayai sendiri, dikerjakan sendiri di Sambong di Wisma Cokro Kembang. Wendah. Amun tingali ngrika. Temen kepincut wayu ya ganteng bangunan. Cocok bangunane pemuda. Unik maneh pemuda Sidikian niku. Kalau pernah duit, saidik, 100 rupiah, 50 rupiah, dikit banget. Sing kelompok 1 miliar lebih, niki sudah selesai. Yang kedua akan dibangun lagi di kota Jombang, sebelah baratnya Yusro. Karena di dalam Kausaran Putri
itu kan ada surat namanya Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dari kata yusra muncul rumah makan yusra. Unik ini. Dan tanggal ini sekarang tanggal berapa ini? 27. Insya Allah tanggal 28. Ya, tanggal hari Sabtu. Ini ke hari akan dibangun hotel bintang 3 di Yusra. Dibangun hotel bintang 3 tingkat 3. Mulai peletakan pancangnya hari Sabtu. Doakan mawon nggih. Jenenge niku mangken Hotel Syukur Sukro. Yusra Sukro. Y U S R A. Yusra. Inna ma'al usri yusra. Y nyaman. U utama. S sederhana. R ramah santun. A amanat, disingkat yusra. Unik mana nih ya? Anjir banyak keunikan. Sebelah Yusra Mulon, kalau sampai terus arah Mulon, tunggu itu ada. Kalau bus dari Surabaya belok, terus ke terminal, di pojokan itu akan dibangun kantor Torekot Siddiqiyah Pusat. 2 dibangun kantor Zilal Berkat Rahmat Pusat. Melumpuk situ. Akan dibangun lagi kantor Tajrin Naf'ah Pusat. Akan dibangun lagi kantor Orsid Pusat. Orsid niku dereng duwe kantor dhewe. Kok ngono? Areal 1 hektar lebih. Tapi tunggakan niku unik ini. Jadi kantor pusat nanti di sana, di kota Jombang. Kantor pusat. Ini yang dimulai bulan Rajab ini, tanggal 28. Niku hotel. Aku sampean pan pitulasan. Jangan sing ada-ada sampean pesen dhisik niku. Mboten larang kok. Terlarang. Karena biasanya kalau pitulasan, hotel Jombang penuh. Sudah diborong oleh orang-orang Siddiqiyah yang akan datang ke sini, akan diborong. Dan mudah-mudahan nanti bisa untuk Munas Siddiqiyah. Insya Allah 1 tahun lebih membangun, insya Allah selesai. Kalau Allah Ta'ala berkati dan rahmati. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu berita sekarang sudah
saya sampaikan. Jadi malam Sabtu niku bapak-bapak niku masang watu teng mriku. Kuwatir bapak-bapak sing masang 12 batu pasang. Terus kausaran. Kalau mungkin masang cuma satu tok. Liyane bapak-bapak. Terus selamatan sego golong. Jadi gembolong. Kabuli. Jadi kabul. Tentu niki biayanya banyak. Dari mana biaya itu? Dari la ilaha illallah. Dari la ilaha illallah. Tanah yang akan untuk bangun kantor ini saja sudah hampir 5 miliar harganya. 1 meter mungkin. Hampir 5 miliar. Bayangan nih orang luar sedikit itu sogi akhirnya pego senden nang Gusti Allah ngadalah Allahul Ghani Allahu Ghaniyun Karim Allahu Ghaniyun Karim. Apalagi kalau malam ini orang-orang mau mengamalkan satu ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Mboten apa yai, nek mboten apa singkat mawon. Wa huwas-samiul basir. Niku kok angel ngoten nek njaluk sing gampang mawon. Ya sami'u ya basir. Niku tas angel gak usah wiritan. Masuk ya sami'u ya basir kok ngenyang ae. Atau malam ini tanggal 27 La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Atau doa Allahumma barik lana fi Rajabin. Coba doa ini dibaca sampai 10 kali bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Istidrajaniku artinya penglulu, dilulu, diberi rezeki, tapi dilulu tidak disertai keridhaan ilahi. Itu artinya istidrajah. Disebutkan amal tanpa ilmu, amal sia-sia ibarat keledai yahmilu asfaro. Yahmilu itu keledai membawa asfaro, kitab tebal. Khimar membawa kitab tebal. Apa yang dibawa tidak tahu isinya apa. Buahnya diri kita ini kitab dibawa ke sana kemari, tapi tidak tahu apa yang dibawa. Begitu pula wacak kitab banyak tebal sak lemari, tapi gak diamalno. Begitu pula amal tanpa ilmu, tanpa amal lebah tanpa madu. Al ilmu bila amalin kan nakhli bila asalin. Ilmu tanpa amal ibarati tawon tanpa madu.
Tiadalah manisnya, manisnya ora ono, suaranya merdu ngentupi ngabuhno wong. Niku ilmu tanpa amal. Rakyat punya telinga, krungu. Rakyat punya mata, roh kenyataan. Rakyat punya hati, hati mikir-mikir. Omongannya ngono tapi nyatanya bohong. Rakyat punya hati, janganlah berdusta. Kitab suci Quran, kitab hadis Nabi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Quran kan mboten nenten tangane sih. Tidak punya kaki, tidak bisa berbuat apa-apa. Ditutup, dekek lemari sampai 100 tahun ya gak iso berbuat apa-apa. Quran didalilno gak diamalno gak iso apa-apa. Kecepret tok. Jadi yang bisa berjalan, bisa menjalankan, bisa berbuat adalah manusia. Manusia. Di sini diterangkan. Jangan kita berkata ada zaman gila. Ini umumnya orang keliru. Dalam hadis diterangkan lata subudaro, jangan kamu melaknati zaman, jangan kamu melaknatinya. Zaman itu gak gila, yang gila manusianya. Tapi biasanya buku-buku zaman edan, gak ono zaman edan itu. Yang edan manusia. Jadi ngoten zaman edan gak melok edan, gak keduman edan, gak dadi dandanan. Ewo aya ing pambudi, ewo angel aya ing golek pambudi nyambut gawe. Golong-golong etan, golong-golong lon, golong-golong alor, gumbolong idul. Tilahi wong cilik kaya gabah den indri. Bentuk nok tengah padha benjute. Itu bukan zamannya. Kita itu tidak bisa keluar dari zaman. Susah di dalam waktu zaman, gembira di dalam waktu, hidup di dalam waktu, mati di dalam waktu, berjuang di dalam waktu, turu di dalam waktu, ngelilit di dalam waktu, tukaran di dalam waktu. Jadi kita tidak bisa lepas dari waktu. Apa waktu itu? Waktu itu rahasia hakikatnya. Pernah saya ditanya orang, apa yai waktu itu? Kalau jawab, sebelum Bapak tanya waktu, itulah waktu. Songko angeli. Di waktu Bapak tanya kepada saya waktu, saya tidak mengerti waktu itu apa. Tapi di waktu Bapak tidak tanya, saya ngerti waktu. Itulah waktu. Waktu yang sudah lewat, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Apa waktu bisa dibagi 3? Coba. Yang dibagi 3 apanya? Lata subudaro. Itu rahasia ketuhanan. Waktu itu rahasia ketuhanan. Nabi di dalam waktu,
wali di dalam waktu, orang kafir di dalam waktu, orang mukmin di dalam waktu, bajingan di dalam waktu, korupsi di dalam waktu. Semua ingin jadi belorong. Duit negara digawe poya-poya. Seneng-seneng di atas penderitaan orang. Sehingga nasib wong cilik kaya ayam. Menurut nasib ayam niku. Seneng dibelah. Ana kemanten seneng-seneng dhek dibelah. Ana kematian dibelah. Ayam niku. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis usfu riyah namanya diterangkan wujuhul adamin saya khurju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman wujul adamin, ada golongan bentuknya bentuk manusia, pakaiannya pakaian manusia, bentuk manusia, panganane sama dengan panganan manusia. Pakaiannya ngoten, ana sing celonoan, ada yang sarungan, ana sing serbanan, ana sing kupuluke niku putih, ana sing kupuluke ireng, ana sing gundul, ana sing gondrong. Ana sing lanang, ana sing wedok, ana sing pinter ngaji, ana sing pinter dalil. Wujul adamin, kulubu syatin, tapi hati ini hati setan. Akhir zaman, kirangan sakniki kirangan pun muncul, kirangan dereng. Amsaluhum ta amsali di abidawari. Perumpamaan dia itu seperti macan tutul. Seperti macan tutul. Laisa fi qulubihim rahmatun, di dalam hatinya sedikit pun tidak ada belas kasih kepada siapapun. Macan tutul. Nek mengsem macan petuk wedhus. Safakur dima, pengisep darah. Pengisep darah. Hak orang lain dikorup. Jangan jadi darah orang lain itu makanan dikorup, dikorupsi. Niku safakuna lid dima. Layal gobuna anil kopik. Mereka itu tidak seneng barang-barang yang tidak baik, serba lek senengannya. Serba lek. Layar gobunaan ingsayak tum korup, kalau kamu bisa membantu dia dekat dengan mengsem demi untuk rakyat. Api demi untuk rakyat, pilihlah saya, nanti kamu mesti makmur, serta dipilih kamu ajur. Ini layar gobuna anil mobil insayatum korbuka wa intawane tak kita buka. Tapi kalau kamu tidak mau bantu kita buka direwasani pun dielek-elek nih kalau dielek-elek, dielek surat kabar, untuk TV, macam-macam. Wa in amanatahu khanuka, jika kamu percaya khonuka, mereka itu khianat terhadap kepercayaan kamu. Lagi hadis sibyanuhum gharimun, anak-anake padha mlebu gaden. Wah, anak kok digadekno sing ngene. Sababum syatirun, pemuda-pemuda ini senengane golong-golongan tok, golong-golong baris-baris ngono, mendem-mendeman, kucluk-kuclukan.
Jam'iyah kucluki. Sababum syatirun baris-baris demo. Suyukhukum fajirun wong tuane lacut. Wong tuane lacut. Anake dipojokno terus. Kenakalan remaja. Sing nakal iku remaja tok, bapake gak ono sing nakal. Arek enom-enom ora ndek dhuwit gak dhuwit. Sisa nekakno film porno sing tuwa-tuwa. Sing bisa nekakno koplo niku pil koplo. Wong tuwa-tuwa bapake. Remaja gak ndek dhuwit nek njaluk dhuwit kenditi mak itu utek-utek. Ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka itu manis perintah harus berbuat baik begini. Wala yanhauna 'anil munkar. Tapi dia itu tidak mencegah mungkar. Itu akhir zaman. Apakah sekarang ini sudah? Apa belum? Wallahu a'lam. Masajiduhum amiratu, masjidnya bagus rame, masjidnya. Wa yakhrabun anil huda, tapi gak ono sing nrimo hidayat. Pendak Jumat kok rame, pendak percaya penuh amat. Minhum takhrujul fitnah. Dari dialah muncullah fitnah, wa ilaihim ta'ud, kepada dia kembalinya fitnah. Niku di waktu akhir. Ana pitik trondol matane sak terbang. Sampeyan ro lho. Trondol gak duwe ulu, tapi matane ombo. Lama to sak terbang dasi sak piro. Orang kecil karena banyak motone akeh dadi ombo. Ero iko korupsi, iko ngene. Tapi wong gak duwe ulu, gak iso ngablu. Takut mun ndelep. Takut andrusup ngono. Guru muni ngoten awas. Awas kena pasal sak mini kan. Motor. Ana atine tengu saian apa. Ana semut ngendok sak jerone geni. Mboten mati ya niku. Ana endok sak jerone geni. Didi duit damar mati mulia. Kodok lungguh dingklek. Sabuke gede gak duwe-duwe. Kok ana kodok kok lungguh dingklek akeh kedudukan sing duduki akeh kursi diduduki orang yang tidak ahli. Pokoknya menang. Gak ngerti. Pokoknya menang. Gak ngerti masalah pemerintahan. Pokoknya menang. Duit kuasa duduk Gusti Allah. Uangku kuasa. Nek wis dadi nek kono sing geneng dikongkon nguruki, sing jero kongkon jublangi yang kata. Wong garo niku. Niku akhir zaman. Niki ten hadis ngoten. Jadi yang edan bukan zamannya tapi manusianya. Ya, mudah-mudahan kita itu selamat di dunia wal akhirah. Di buku ini kalau ingin kita
dalam pendukung keselamatan. Ya, baca dalam akhir wirid ini saya ambil dari kitab Abwabul Farukh. Mungkin zaman WhatsApp ya Mbak. Okay. Tapi bengi ini kalau bisa baca ayat yang pertama subhanalladzi asra sa'akhir. Kalau tidak bisa la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Malam ini tidak perlu banyak-banyak baca. Tidak perlu banyak-banyak. Cukup 2000. Oh, setahun bisa. Nggak perlu banyak-banyak. 2000 mboten saged nggih, separuh lah. Berarti 2500. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Supaya kalau ingin inkisaf terbuka malam ini baca Alam Nasroh, surat Alam, tapi 40 kali. Surat Alam Nasroh 40 kali. Inna ma'al usri yusra. Nek yusra mohon, nek nyuwun usra angel niku nggih. Usra iku maknane angel. Yusra gampang. Sampe milih sing pundi gampang karo sing angel ayo. Jelas milih sing gampang. Nyambut gawe kok angel, mboten angel nyambut gawe niku pokoke awake sian golek wedi ya nek. Anek kabeh kepengin dadi pegawai negeri nggih niku keterbatas. Ngaten. Niki kula donganane sampeyan sing amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ya rabbana lakal hamdu sekali. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.